Halo guys, balik lagi di Good Information. Menentukan jurusan kuliah ibarat membeli makanan di kantin sekolah. Ada mie ayam, nasi goreng, soto, bakwan, dan lain-lain. Nah, tapi kebanyakan menu justru bikin kita bingung. Pilih yang mana ya gitu kan? Nah, semuanya kelihatan enak. Nah, jurusan kuliah juga sama seperti itu. Semuanya terlihat menyenangkan untuk dijalani. Nah, siapa yang pernah beranggapan gini? Kalau jurusan ilmu komunikasi, kita nggak perlu mikir karena isinya cuma ngomong-ngomong di depan umum aja. Terus kita juga pernah mikir pasti ya, kalau jurusan PG PAUD ya nggak serius dan terkesan main-main aja. Ada juga yang mendaftar ke psikologi supaya nggak mikir matematika. Nah, padahal kehidupan kampus nggak melulu menyenangkan. Setiap jurusan punya tantangannya tersendiri. Nah, makanya banyak orang yang merasa salah jurusan pas di tengah jalan gitu. Nah, jadi jangan salah mendaftar apalagi ikut-ikutan teman. Nah, di video kali ini kita akan berbagi bagaimana menemukan jurusan kuliah yang tepat untuk teman-teman semuanya. Simak videonya. Yang pertama, cari tahu apa yang kamu suka, atau bisa dibilang di sini adalah passion kamu. Nah, terus kamu bilang, sampai sekarang aku nggak tahu sukanya apa gitu kan. Nah, sebenarnya potensi yang ada di dalam dirimu itu kamu dapat ketahui dengan mudah. Nah, seperti contohnya apa yang kamu lakukan di saat senggang atau hobimu apa. Misalkan memasak, nonton anime, atau ya apapun itulah. Nah, jika kegiatan ini sering dilakukan dan membuat kamu bersemangat, nah kamu bisa memilih jurusan seperti aktivitas itu. Misalkan aku suka fotografi, maka aku akan masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Atau aku suka musik, aku akan masuk ke jurusan musik. Seperti itu. Yang kedua, riset jurusan. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, mumpun waktunya masih ada, coba kalian bisa gali informasi sebanyak-banyaknya seputar program studi yang ingin kalian ambil gitu. Luangkan waktu untuk ngobrol dengan guru BK atau kakak alumni atau tutor di tempat kamu bimbel, atau kamu bisa juga ikut program mentor masuk kampus, atau kamu bisa melihat artikel atau channel seperti ini gitu ya, tips masuk kuliah gitu kan. Nah, jadi jangan termakan mitos yang beredar kayak ngapain ke farmasi gitu kan, emangnya mau jualan obat kayak gitu. Nah, penting untuk mengetahui mata kuliah, terus penting juga untuk tahu tantangannya apa serta prospek kerjanya di masa depan. Nah, ini nanti akan membantu kalian untuk mempunyai gambaran tentang perkuliahan dan gak khawatir mau jadi apa setelah lulus nanti. Nah, untuk mengetahui apa yang kamu suka atau kamu pelajari saat kuliah, kamu bisa browsing di Google kurikulum spasi Univ. Contohnya kurikulum farmasi Undip. Nah, nanti di sana kalian akan menemukan selama 4 tahun itu kalian akan belajar apa. Jadi nanti akan dijelaskan atau akan ada di sana semester 1 misalkan pengantar ilmu komunikasi, terus misalkan pengantar obat-obatan kayak gitu ya. Terus nanti misalkan semester 6 ada magang, terus 7 KKN gitu-gitu. Nah, kalian bisa coba ini ya. Yang ketiga, riset perguruan tinggi. Nah, teman-teman bisa cari perguruan tinggi yang terakreditas, memiliki fasilitas lengkap serta pengajar profesional. Nah, ada sebagian kampus yang identik dengan jurusan tertentu, misalkan kayak UNJ atau UNES itu sebagai pelopor jurusan pendidikan di Indonesia, karena mayoritas dari jurusannya itu ya pendidikan gitu, pendidikan ekonomi, pendidikan matematika gitu, pendidikan kimia, dan masih banyak lagi. Dan menjelang tahun ajaran baru biasanya beberapa universitas itu akan menyelenggarakan kampus tour untuk mengajak calon mahasiswa mengenal lingkungan kampus. Nah, di acara itu kamu bisa bertanya seputar banyak hal ya, seperti biaya kuliah, beasiswa, terus cara masuknya gimana, dan lain sebagainya. Riset perguruan tinggi, ingat. Yang keempat,
jangan terpaku dengan satu jurusan. Jangan punya pikiran pokoknya kalau nggak kamu aku nggak gitu. Atau nggak pokoknya kalau nggak ilmu komunikasi aku nggak titik gitu. Nah, boleh-boleh aja ya kayak gitu ya, ambis tuh boleh. Tapi jangan lupa untuk persiapan untuk plan B gitu ya. Apalagi jika program studi yang kamu pilih itu pesaingnya banyak gitu ya, terus passing grade-nya lumayan tinggi. Nah, kalian bisa pikirkan jurusan cadangan dengan mata kuliah yang mirip dengan pilihan yang pertama. Misalkan aku main manajemen tapi nggak keterima di manajemen. Nah, kalian bisa mendaftar ke jurusan yang mirip kayak ilmu ekonomi, terus ada administrasi bisnis atau bisnis digital kayak gitu-gitu. Nah, biar nggak sakit hati banget gitu ya kalau ditolak di pilihan pertama, dan biar sekalian juga tahu setelah ini aku mau kemana gitu ya, jadi nggak bingung pas ketolak, aduh ini mau kemana nih gue nih gitu. Nah, jangan seperti itu. Yang kelima, perhatikan biaya kuliah. Nah, hal yang nggak kalah penting yaitu memperhatikan biaya kuliah. UKT jurusan kedokteran pasti bakalan beda dengan UKT jurusan agribisnis ya, atau administrasi bisnis. Nah, pastikan kamu berdiskusi dengan orang tua agar tidak memberikan beban kepada mereka ya. Karena kuliah itu bukan hanya UKT saja, tapi kita juga perlu kos, kita juga perlu jajan, kita juga perlu main, kita juga perlu makan dan lain sebagainya. Nah, buat yang mau daftar lewat jalur mandiri, siapkan dana sekitar belasan juta ya, sampai puluhan juta gitu, tergantung dari jurusannya gitu. Karena seleksi umum atau ujian mandiri ini biasanya kita disuruh untuk membayar uang pangkal ya di tahun pertama. Nah, terus juga di beberapa jurusan kayak kedokteran, teknik atau desain itu sering banget ngadain yang namanya praktik gitu, yang mengharuskan kamu untuk ya beli peralatan gitu kan, dan harganya juga nggak murah gitu ya. Jadi mulai hari ini rajinlah mencari informasi seputar beasiswa untuk meringankan biaya kuliah kalian. Yang keenam, jangan ikut-ikutan teman. Masih ingat dengan perumpamaan memilih jurusan seperti membeli makanan di kantin tadi yang kita bahas ya? Nah, kita terlanjur menyamakan pilihan dengan orang terdekat karena bingung dan dikejar waktu. Nah, temennya akuntansi ya kan, terus sana akuntansi juga, ikut-ikutan akuntansi gitu. Terus sana matematika, sananya juga matematika, ikut-ikutan matematika. Nah, mulai hari ini berhentilah seperti itu ya, karena perkara masa depan terkadang kita takut ya. Kita cuma takut untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi menyamakan pilihan dengan teman dengan alasan biar kuliahnya nggak sendirian gitu kan. Padahal belum tentu juga kalau kamu dan mereka punya bakat yang sama. Belum tentu juga kamu dan temanmu itu keterima di jurusan yang sama gitu kan. Dan pas dijalani ternyata kamu nggak bisa gitu kan, karena nggak sesuai sama passion kamu gitu. Terus siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Nah, mulai hari ini kenali minat dan bakat kamu, dan jangan mudah terbawa arus dengan lingkungan sekitar gitu. Biarin orang-orang, biarin dia daftar akuntansi, saya mau daftar kedokteran aja gitu. Nah, itu tips milih jurusan yang bisa kamu terapkan biar nggak salah jurusan ya. Gimana, sudah terbayang jurusannya apa? Oke, kami doakan teman-teman bisa masuk ke PTN tahun ini dengan jurusan yang kalian impikan gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sehat dan sampai jumpa.